Mungkin kita lanjut membicarakan mengenai yang bisa kita lihat bareng-bareng Pak Iya, sekarang tentang gedung baru yang lagi dibangun ya Pak. iya, Kan total ada 5 gedung baru ya Pak, betul? betul. Oke, itu sudah sejauh apa sih Pak progres dari gedung-gedung baru ini dan kira-kira kapan nih Pak diresmikannya? Kalau angka kuantitatifnya minggu kemarin itu sudah 96%. Ya, 96% secara total ya, secara umum. Tapi masing-masing gedung, terutama yang A, B dan C, D itu ya, itu beda. Karena yang sekarang yang sudah dipakai itu adalah yang sisi sebelah utara ya, sisi barat ya, sisi barat. Nah, sisi barat itu sudah dipakai itu oleh FE dan teknik. Sementara yang sisi timur ya, itu untuk FIS dengan EPS itu belum bisa digunakan, masih dituntaskan. Tapi totalnya 96%, termasuk yang gedung pendidikan karakter itu juga masih finishing karena kemarin sempat karena ruangan ini dipakai, masjidnya pindah sholatnya di sana, ternyata juga atasnya kan belum ditutup, jadi harus kembali lagi untuk masjid. Tapi insya Allah kami sih memperkirakan Oktober itu sudah selesai semua, dan November bisa peresmian. Dan rencananya memang insya Allah jika Allah mengizinkan kita ingin presiden yang meresmikan, kira-kira begitu. Berarti untuk di November nanti akan diresmikan dari kelima Iya, gedung tersebut ya Pak? iya, harapan kita Termasuk begitu. Tower C dan Tower D yang saat ini Iya, masih tahap iya, pembangunan? iya, iya. Oke, oke. Oke Pak, lalu apakah adanya gedung-gedung baru ini nih sebenarnya dibangun dalam rangka mendukung UNJ menjadi PTNBH gitu Pak? Enggak, sebenarnya inti utamanya pendirian bangunan-bangunan ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, baik itu dalam bentuk perkuliahan maupun laboratorium. Mau BLU mau PTNBH kita kan perlu, dan pengajuannya itu kan tidak dikaitkan dengan PTNBH, tapi untuk peningkatan sarana prasarana pembelajaran. Saya kira itu utamanya. Nah, dari keempat tower itu memang yang dua ini lebih banyak penggunaannya untuk laboratorium. Kenapa demikian? Karena di gedung yang lama laboratoriumnya tidak memadai, maka di gedung-gedung baru ini lebih banyak digunakan untuk laboratorium. Ruang kelasnya tidak terlalu banyak. Lalu di mana perkuliahan kita masih ada gedung X FT, X pasca yang gedung M itu bisa untuk perkuliahan, dan perkuliahan ke depan kan sharing bersama. Jadi tidak ada kapling-kapling. Perkantoran oke, ada kapling-kaplingnya, lab juga masing-masing, walaupun ada beberapa yang terpadu, tapi kalau untuk kelas tidak boleh dihaki oleh satu fakultas atau apalagi satu prodi. Kalau ada yang kosong bisa digunakan oleh mahasiswa fakultas lain atau prodi lain. Sehingga mudah-mudahan dengan dibangunnya 4 tower ini, maka sarana pembelajaran terutama adalah ruang-ruang kelas belajar dan laboratorium menjadi terpenuhi. Tinggal peralatannya memang belum semuanya dipenuhi, dan kita ingin peralatannya juga sophisticated ya, itu mendukung upaya peningkatan kualitas lulusan. Kalau bisa malah berfungsi sebagai laboratorium yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga lain, sehingga itu juga bisa menjadi revenue, kira-kira begitu. Oke, berarti di gedung baru itu tidak semuanya merupakan ruang kelas ya Pak? Betul. Kan gedung-gedung baru, gedung-gedung lama yang ada di UNJ saat ini bisa dibilang ruang kelasnya itu masih sangat kurang. Bisa dibuktikan dengan masih banyaknya teman-teman yang harus berkuliah online gitu karena tidak adanya ruang kelas, atau bahkan terkadang kami harus rebutan gitu dengan jadwal cutting atau jadwal prodi lain gitu. Betul. Lalu bagaimana langkah yang akan diambil oleh UNJ atau mungkin dari Bapak sendiri untuk mengatasi hal tersebut supaya ruang kelas kita tuh terpenuhi gitu Pak? Ya, kalau mau memenuhi semua kelas, kita harus hitung dulu ya, jumlah rombelnya berapa, jumlah jadwal
perkuliahannya berapa sehingga kita butuh berapa. Nah kalau dari perhitungan-perhitungan secara sederhana sebenarnya kalau ini sudah full semua berfungsi, gedung yang lama juga bisa difungsikan, itu sebenarnya mencukupi. Hanya saja memang dengan diberikannya kebijakan untuk perkuliahan virtual 40%, kan kita tidak harus bertumpuk semua di sini. Dalam lingkungan UNJ yang tidak luas, maka akan menjadi beban menurut kami. Beban apa? Terutama dari sisi kepadatan mahasiswa yang menempati kampus A ini. Oleh karena itu memang ke depan juga kami terutama memikirkan yang vokasi atau yang keteknikan lah, yang berorientasi pada skill itu kita bangun di Cikarang, Mbak. Dengan demikian maka loadingnya atau volumenya berkurang yang di kampus A ini bergeser di Cikarang. Apakah itu sampai 20%, apa 30%, itu sangat luar biasa kalau memang itu sudah berfungsi yang di Cikarang. Nah kira-kira gitu Mbak. Oke, berarti nanti untuk prodi-prodi keteknikan itu akan vokasi Mbak. Oh, vokasi akan sebagian dialihkan ke Cikarang, ya Pak. Itu kapan Pak kira-kira untuk pembangunan? Kita belum bisa pastikan kapannya, tapi yang pasti kita sudah merencanakan itu, kemudian menyiapkan. Yang sudah kita akan ajukan itu adalah pembangunan gedung sertifikasi yang nanti bisa digunakan juga ada ruang-ruang kuliahnya. Tapi kalau yang khusus gedung vokasinya, kita masih mau mencari pendanaan, termasuk kerjasama dengan pihak luar negeri karena ada dari Cina yang mau kerjasama untuk mendirikan sekolah vokasi dengan UNJ di Cikarang. Tapi kita belum tahu prodinya apa saja, tapi kita juga maunya prodi vokasi yang ada di kita harus dipenuhi semua yang ada 12 prodi itu. Demikian Mbak. Oke Pak, mungkin kita membicarakan mengenai gedung lagi nih. Kan beberapa waktu lalu sempat ketika hujan deras gitu UNJ tuh dilanda oleh banjir gitu. Nah apakah gedung-gedung baru ini nantinya memang sudah didesain untuk terbebas dari banjir? Sudah, kalau gedungnya sudah itu. Gedung yang lama juga sudah didesain. Nggak ada gedung yang baru kebanjiran, nggak ada. Jadi silakan yang kebanjiran gedung lama. Gedung lama itu teknik, FIS, gedungnya saya itu di FIS pasti kebanjiran. Sebenarnya yang harus dikelola itu juga adalah bagaimana supaya tidak banjir. Dan itu sebenarnya saya sudah menyampaikan saran ke pihak DKI, baik wali kota, kecamat dan sebagainya. Karena UNJ ini seperti kubangan ya, cekungan terendah. Semua aliran air ketika hujan dari Golf, dari Atakwa, dari pemukiman di sana itu ngalirnya ke UNJ, maka bertumpuklah di UNJ. Maka saya sudah menyarankan aliran yang ke arah utara itu harus dinormalisasi, diperbesar sampai ke utara, dan alirannya itu dicegah jangan masuk semua ke UNJ. Misalnya yang dari kalau hujan besar itu terutama yang dari Golf ya, dari Golf itu dialihkan ke kanan misalnya, atau dialihkan ke kanan. Ya itu pernah tidak banjir, kita 2 tahun tidak banjir dengan cara begitu. Akhirnya ujungnya ditambak ya, caranya ditambak supaya airnya mengalir ke sana. Kalau yang dari Atakwa lingkungannya sedikit lah, itu jadi bisa dialirkan. Tapi yang dari Golf itu kalau kondisi banjir bisa lihat itu kayak terowongan air itu yang dari sana. Nah itu yang kita cegah supaya mengalirnya ke kanan itu tidak banjir. Dengan cara begitu, tapi ada yang keberatan, akhirnya dibongkar kembali tuh tutupnya. Sehingga tahun kemarin kalau nggak salah atau 2 tahunnya sempat banjir lagi. Nah, jadi sebenarnya tinggal ditangani dengan baik dan saya udah tahu karena saya tinggal di sebelah, tahu itu situasinya dan saya udah sarankan itu. Dan ketika dilaksanakan saran itu teratasi banjir. Kalaupun dibuat sumur-sumur resapan gitu, mau berapapun kalau lagi hujannya deras nggak bakalan bisa nampung itu kan. Dan kita sudah ada tuh sumur resapan sampai 12 apa 18 titik kalau nggak salah yang di jalan itu.
kalau Anda jalan, kemudian di tengah-tengah ada penutup itu sumur resapan, itu banyak itu. Dan itu tidak akan nampung kalau lagi besar. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi terkait dengan gedung, kalau itu sih elevasinya, ketinggiannya sudah diukur supaya tidak kena banjir. Ya. Oke, berarti jadi insya Allah terbebas dari banjir apa untuk gedung-gedung baru yang ada di Iya, UNJ? betul. Oke, mungkin kita lanjut membicarakan mengenai lahan parkir nih Pak yang ada di UNJ. Kan bisa kita lihat bersama saat ini parkir-parkir apalagi untuk mobil khususnya itu bisa dibilang sulit gitu Pak untuk mencari mobil parkiran untuk mobil. Nah, apakah nanti di gedung baru ini akan disediakan Nggak ada. lahan parkir atau basement gitu Pak? Tidak ada, kita tidak menyiapkan untuk parkir. Sebenarnya tinggal diatur, dikelola saja. Bagaimana cara ngelolanya? Yang pertama, ini lingkungan UNJ ini kan sempit, maka mari kita bersama-sama jangan bawa mobil banyak-banyak. Kalau semua pasti nggak bisa. Banyak-banyak, jangan berkeinginan bawa mobil ke kampus. Ya. Yang kedua, kalau bisa sih, ini kan maaf sebelah kan masih ada SD ya. Masih ada SD, itu coba cek lah kalau teman-teman mau, ini kan Sigma bisa investigasi. Itu yang parkir di pinggir jalan itu kebanyakan orang tua dari SD atau punya UNJ. Coba dicek itu. Makanya sebenarnya kami ingin Rawalas, SD Rawalas itu pindah dari kita. Kenapa pindah dari kita? Karena jujur saja itu juga ada kerawanan-kerawanan lain, tapi itu urusan lain. Ada di situ, dan tanahnya kan punya negara, dikelola UNJ. Gedungnya memang punya DKI, kita sudah mengusahakan itu. Kalau itu pindah, saya yakin ketertiban parkir akan bisa lebih baik lagi. Ya, dan ketiga, memang ini rencana ke depan, memang kita akan bangun gedung parkir. Jadi di deretan yang baru dari UTC yang sekarang dipakai IKK itu ada gedung parkir, gedung kemahasiswaan, ada terusan gedung penunjang UTC dan seterusnya. Nah, sampai nanti di FIS dengan FT itu ada gedung-gedung lain, itu tahap berikutnya lah. Tapi di antaranya nanti di situ ada gedung parkir. Sehingga harapan kami sih ke depannya tidak ada parkir di pinggir jalan, Mbak. Pedestrian untuk jalan kaki gitu. Bahkan mungkin ada semacam komuter lah untuk mengantar mahasiswa itu kendaraan yang terus keliling gitu. Pakai gitu atau sepeda atau apalah, yang saya harapkan itu jadi lebih indah, lebih tertib. Ya mungkin juga kita kalau ada orang teknik nanti memikirkan apa semacam apa ya tren gitu apa di atas tuh LRT gitu muter di atas gitu ya. Jadi untuk mereka yang katakanlah males jalan atau karena kondisi tertentu bisa menggunakan itu. Tapi paling tidak ya nanti kami berusaha supaya di jalanan itu tidak menjadi parkir mobil. Itu akan bisa lebih nyaman lah. Kira-kira begitu Mbak. Oke, kan tadi juga Bapak sendiri sudah menyebutkan bahwa yang parkir di situ sebenarnya lebih banyak bukan dari Sivitas Akademika UNJ tapi dari orang tua anak SD yang mengantar anaknya dan juga mungkin seringkali kita lihat anak-anak SMA di sebelah itu juga parkir Pak di situ. Mungkin gak sih Pak kalau kita membuat regulasi untuk yang bisa masuk atau parkir di sini hanya untuk Sivitas Akademika UNJ saja gitu? Bisa, itu kan pernah dibuat seperti itu. Tapi kan di demo itu mungkin zaman Prof. Bejo itu tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2013 kali ya. 2013 karena kami jadi WR2 itu 2014. Itu kan pintu gerbang itu dipalangin mobil. Mereka demo karena dilarang parkir di dalam itu. Tapi ya nanti kita perlu pendekatan aja lah. Kita lakukan pendekatan apakah nanti modelnya bertarif. Kalau yang bukan, kalau WNJ kan gratis semua. Ya baik dosen maupun mahasiswa itu gratis, termasuk yang motor kan gratis. Yang dari luar mungkin berbayar, mungkin pakai jam, mungkin progresif lah. Nanti dengan cara begitu mungkin ya berpikir. Nah selama ini mungkin
Tapi dengan cara begitu pernah juga zaman saya WR2 seperti itu kan dimanfaatkan. Mereka itu bisa dapat kartu free gitu. Nggak tahu nih dari mana. Ya itu akal-akalan lah. Kalau di kita kan yang gitu-gitu mudah saja dilakukan. Jadi nanti ke depan memang ya mudah-mudahan ada pengaturan yang lebih baik ya. Baik, saya kira itu. Oke, berarti mungkin nanti bisa dibuat regulasi seperti itu ya, Prof, agar yang menikmati lahan parkir itu dari Civitas Akademika UNJ Betul.